Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Sabika Akmarina, NPM 19081010033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Widyastuti, NPM 190810100079. Nah, di sini saya diberi tugas atau soal latihan seperti ini. Buat dua user pada sistem operasi Anda, kemudian buatlah sebuah berkas .txt dari user pertama dengan ketentuan 1. Berkas .txt bisa dibaca dan diedit oleh user pertama. 2. User kedua hanya bisa membaca berkas tersebut. Lalu, langkah selanjutnya saya akan buka terminal. Lalu di sini saya mengetikkan cd, lalu saya mengetikkan ls untuk memastikan bahwa di sini hanya ada satu user saja, yaitu Azura SA. Lalu langkah selanjutnya saya akan menambahkan user yang kedua dengan nama Erlin. Lalu di sini saya memasukkan password untuk Azura SA. Nah, lalu setelah itu buat password baru untuk user Erlin. Lalu tulis ulang password yang tadi. Di sini saya akan memberi nama lengkap Erlin W. Lalu ketik Y. Nah, di sini saya memastikan lagi bahwa sudah ada dua user yang sudah dibuat, yaitu user pertama Azura SA dan user yang kedua adalah Erlin. Lalu setelah itu kita masuk ke user yang pertama, yaitu Azura SA. Lalu selanjutnya saya membuat file dengan nama haccess.txt. Nah, lalu setelah itu di sini saya akan mengetikkan printf halo salam kenal. Lalu setelah itu tekan Ctrl X untuk menyimpan teks tersebut. Lalu setelah itu saya mengetikkan ls. Nah, di sini bisa dilihat bahwa file haccess.txt ini sudah ada. Lalu selanjutnya saya mengetikkan ls-l haccess.txt. Nah, di sini bisa dilihat bahwa user pertama itu bisa read and write, sedangkan user yang kedua hanya bisa read atau membaca saja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke user Erlin. Masukkan sandi user Erlin. Nah, jika sudah masuk ke user Erlin, maka langkah selanjutnya adalah buka file haccess.txt. Nah, di sini bisa dilihat ada tulisan file haccess.txt is unreadable. Itu berarti user kedua ini hanya bisa membaca teksnya ini. Lalu saya akan mencoba menuliskan sebuah teks di sini. Printf halo
salam kenal. Nah, saat user kedua mencoba menulis teks, ternyata di sini ada peringatan, yaitu menandakan bahwa error writing access.txt izin ditolak. Itu berarti user kedua tidak bisa mengedit teks tersebut. User kedua hanya bisa membacanya. Lalu setelah itu kita keluar. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya saya mengetikkan cat access.txt. Lalu untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Erlin Widyastuti. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal latihan yang selanjutnya. Soalnya yaitu, buatlah program berulangan yang menerapkan beberapa konsep pemrograman bash seperti di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, user menginputkan acuan bilangan. Yang kedua, mencetak bilangan positif kelipatan ganjil 3579 dan seterusnya dari bilangan acuan. Contoh outputnya sebagai berikut. Nah, jenis perulangan yang saya gunakan di sini adalah while loop dengan sintaks while kondisi do perintah lalu done. Oke, selanjutnya mari kita menuju ke terminal Linux Debian untuk mengerjakan soal latihan tersebut. Nah, di sini saya menggunakan direktori belajar bash dasar. Saya menggunakan teks editor nano dengan nama file perulangan. Nilai bilangan ini akan saya simpan menggunakan variabel bil. Nah, karena kita tidak tahu apakah nilai yang diinputkan oleh user itu merupakan bilangan genap ataupun bilangan ganjil, maka dari itu kita di sini membuat proses hitung untuk menentukan nilai tersebut termasuk ke dalam bilangan genap atau bilangan ganjil dengan cara x sama dengan variabel bil modulus 2. Jadi suatu nilai bilangan yang di modulus 2 otomatis akan hanya terdapat dua hasil saja, yaitu 0 dan 1, di mana hasilnya 0 ketika bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan genap, dan di mana bilangan hasilnya itu 1 ketika nilai bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil. Selanjutnya kita menuju ke proses percabangan. Nah, jika nanti hasilnya itu 1 atau bilangan ganjil, maka dia akan menuju ke proses ini. Nah, di sini terdapat GE. Jadi GE itu adalah lebih dari sama dengan. Jadi dia itu fungsinya untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan.
Nah, di sini kita ambil contoh, jika saya masukkan nilai bilangannya 15, maka di sini akan masuk ke proses ini, yaitu apakah 15 lebih dari sama dengan 1. Karena jawabannya iya, maka dia akan menuju ke perintah ini, yaitu untuk mencetak nilai bilangan 15. Selanjutnya, 15 tersebut dikurangi 2. Selanjutnya nilai 15 itu dikurangi 2 dan hasilnya adalah 13. Lalu 13 ini akan menuju ke sini. Nah, di sini akan terjadi proses perulangan kembali, yaitu apakah nilai 13 lebih dari sama dengan 1. Jika hasilnya iya, ia akan turun ke sini dan akan dicetak nilai 13 tersebut. Dan seterusnya sampai hasilnya sama dengan 1. Nah, selanjutnya jika hasil dari perhitungan ini tadi, X ini sama dengan 0, maka dia akan menuju ke else dan dia akan mencetak sebuah informasi, yaitu nilai bilangan yang Anda inputkan merupakan bilangan genap. Untuk mengakhiri sebuah percabangan, jangan lupa ditulis V. Kita save, lalu kita coba di sini. Saya memasukkan nilai bilangan 15. Nah, karena nilai bilangan 15 merupakan bilangan ganjil, maka di sini dapat keluar outputnya seperti ini. Saya coba lagi dengan menginputkan bilangan genap. Saya coba 10. Dan hasil outputnya adalah nilai bilangan yang Anda inputkan merupakan bilangan genap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.